Ruangan ini disebut ruangan Omelanden. Jadi di sebelah atas ada contoh kota Batavia yang berwarna coklat. Jadi hanya bangsa Belanda dan Eropa-Eropa saja yang diizinkan masuk ke Batavia. Di sekitar sini ada totalnya 5 penjara bawah tanah dan 1 sel penjara dipaksa oleh kaum Belanda untuk muat 20-30 orang. Dan juga terdapat bola-bola berat untuk diikat di kaki-kaki para tahanan. Seru karena melihat museum-museum gitu, kayak dalamnya ada barang-barang antik zaman dulu. Banget. Apa jadi museum? Setan. Ada uang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Plesiran, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang saya sedang berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Nah, tepatnya di depan Museum Sejarah Jakarta atau juga yang dikenal dengan Museum Fathahillah. Bangunan bersejarah ini dulunya adalah Balai Kota Batavia pada zaman penjajahan Belanda. Di sekitar sini ada banyak museum yang kita bisa kunjungi, seperti Museum Wayang, Museum Seni Rupa Keramik, dan ada juga Museum Bank Indonesia. Jadi kalau kalian mau ke Kota Tua, nggak akan kehabisan tempat menarik buat kita eksplor. Nah, sekarang saya akan masuk ke Museum Sejarah Jakarta. Di dalam sana saya akan ditemani oleh seorang guide yang akan menjelaskan isi museum ini. Dari peninggalan sejarah, perabotan kuno, sampai cerita-cerita tentang Jakarta di masa lalu. Yuk kita masuk dan kita lihat langsung sejarah Jakarta dari dekat. Siapa tahu kita bisa belajar banyak hal-hal baru di sini. Selamat pagi Jalan Plesiran. Hari ini kita ada di Museum Sejarah Jakarta. Saya Sastria akan menjadi pemandu wisata di Museum Sejarah Jakarta. Di yang pertamanya kita akan masuk di ruang sebelah sana, yaitu ruangan Tarumanegara. Di Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan di Indonesia yang berkeyakinan Hindu, dan di dalam ada peninggalan-peninggalannya. Permisi. Baiklah, yang pertama di sini ada peninggalan-peninggalan berupa arca-arca atau patung-patung. Yang pertama di sini ada salah satu patung dari Wisnu. Di sebelah sini ada arca Durga Kali dan juga arca Ganesha. Ganesha itu merupakan salah satu dewa Hindu yang berkepala gajah. Selanjutnya, baiklah, di sini kita masih di ruangan Tarumanegara. Yang pertama ada Prasasti Tugu. Di dalam Prasasti Tugu ada ukiran-ukiran dari bahasa Sanskerta yang menjelaskan tentang proses konstruksi atau proses pembangunan 2 sungai, yaitu Candrabaga dan juga Gomati, yang panjangnya sekitar 12 km. Lalu bisa dilihat di dinding-dinding yang bagian-bagian hijau itu merupakan kawasan dari Kerajaan Tarumanegara. Dan selanjutnya di sini ada Prasasti Ciaruten yang ada ukiran kaki dari Raja Tarumanegara, yaitu Raja Purnawarman. Lalu pada saat itu banyak warga Tarumanegara itu percaya jika telapak kaki kita cocok dengan telapak kaki Raja Tarumanegara, itu mereka berkeyakinan kita itu sebagai keturunan dari Raja Purnawarman. Dan selanjutnya di sini ada Prasasti Kebun Kopi yang terdapat 2 telapak kaki gajah. Gajah tersebut bernama Airawata dan digunakan sebagai tunggangan Raja Purnawarman. Baiklah, selanjutnya kita masuk di ruangan Prasejarah Jakarta. Jadi di sini ada serpihan-serpihan atau peninggalan-peninggalan batu yang digunakan pada saat zaman prasejarah. Pada zaman itu, para makhluk atau di kaum Neolitikum, mereka sudah mengerti cara bercocok tanam. Dilihat dari peninggalan-peninggalan di sini, yang mirip seperti persegi panjang digunakan untuk mencangkul atau juga memotong tumbuhan. Contohnya ada di belakang.
dan contoh cangkulnya ada di sebelah sana. Ini merupakan contoh alat yang digunakan pada zaman prasejarah. Selanjutnya di sebelah sini, yang berbentuk sedikit seperti kotak, itu merupakan alat untuk memotong daging. Jadi pada zaman ini, para makhluk prasejarah sudah mengerti bercocok tanam. Namun mereka juga membuat alat-alat pemotong daging. Selanjutnya, kita masuk di ruangan Buni. Di sebelah sini ada peta kawasan kebudayaan Buni yang berwarna kuning. Itu merupakan area-area di mana suku Buni tinggal. Lalu di titik-titik merah itu merupakan peninggalan-peninggalan Buni ditemukan. Dan bisa dilihat titik-titik merah tersebut tersebar dekat dengan sungai dan juga pantai, karena kaum Buni itu suka berpindah-pindah mengikuti arus sungai. Dan contoh peninggalannya ada di sebelah sini, yaitu merupakan gerabah atau kendi dari suku Buni. Gerabah tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang ataupun makanan dari suku Buni. Suku Buni itu merupakan makhluk prasejarah di daerah Jakarta dan juga Bekasi. Ya, selanjutnya ada foto fosil dari suku Buni. Ini merupakan foto dari fosil-fosil suku Buni, tengkorak-tengkorak tulang belulang suku Buni. Para arkeolog mengidentifikasi ini tengkorak suku Buni karena ditemukannya gerabahnya di sebelah tengkorak tersebut. Jadi, suku Buni itu mereka mempunyai sistem kepercayaan reinkarnasi. Jadi, di saat ada suku Buni yang meninggal, anggota bagian keluarga-keluarganya akan menaruh barang-barang berharganya, lalu dikubur bersama mereka. Itu sebagai bekal. Dan ini merupakan contoh kalung yang digunakan dibuat oleh suku Buni. Baiklah, selanjutnya kita akan ke lantai 2. Dan sedikit singkat sejarah dari bangunan ini. Bangunan ini dibangun pada tahun 1707 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Johan van Horn dan selesai dibangun pada tahun 1710 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Dan bertahun-tahun bangunan ini awalnya berfungsi sebagai town hall dan juga kantor pengadilan. Lalu di tahun 1942 pada saat Jepang menjajah, bangunan ini berubah fungsi menjadi kantor logistik mereka. Sampai pada saat akhirnya kita merdeka, kantor ini kembali menjadi kantor Provinsi Jawa Barat. Dan bangunan ini diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1974 oleh Bapak Ali Sadikin. Baiklah, di lantai 2 ini kita masuk ke ruangan Solomon atau Nabi Sulaiman. Di sebelah atas ada 3 lukisan yang menjelaskan perbedaan cara pengadilan di seluruh dunia. Di bagian tengah, cerita tentang Nabi Sulaiman atau Raja Solomon yang terkenal dengan kebijakannya. Jadi ada 2 wanita yang sedang berebut kepemilikan dari seorang bayi, lalu mereka meminta tolong kepada Raja Sulaiman untuk membantu siapa di antara mereka yang dapat mengasuh bayi tersebut. Lalu Raja Sulaiman memerintahkan algojonya untuk memotong bayinya menjadi 2 agar adil. Lalu seorang wanita yang memohon agar bayinya tidak dipotong menjadi 2 rela memberi bayinya ke wanita lain. Dari situ Raja Sulaiman tahu kalau beliaulah adalah ibu kandung dari bayi tersebut. Selanjutnya di sebelah kanan itu cerita tentang dari Yunani tentang salah satu raja yang membuat peraturan jika ada yang berbuat zina maka kedua matanya akan ditusuk. Namun sayangnya anaknya sendiri yang berbuat zina. Lalu karena rajanya itu sangat sayang terhadap anaknya, dia mengorbankan salah satu dari matanya untuk ditusuk. Selanjutnya di sebelah kiri merupakan tentang seorang hakim yang korupsi. Jadi di Persia pada saat itu seorang hakim ketahuan melakukan korupsi dan sebagai hukumannya
beliau dikuliti. Lalu hasil kulit dari dikuliti itu digunakan untuk mendekorasi bangku hakim. Dan anaknya itu pun menggantikan posisi ayahnya sebagai hakim. Sebagai tanda jika ada korupsi, maka hukumannya akan dikuliti. Nah, lukisan tersebut dibuat oleh seorang bernama J.J. Dennis untuk ditempatkan di bangunan ini karena pada saat itu bangunan ini digunakan sebagai kantor pengadilan dan di sebelah belakang ada balkon yang juga digunakan sebagai pengadilan, yaitu eksekusi. Permisi. Baiklah, balkon ini digunakan untuk melihat eksekusi oleh para gubernur atau sosok-sosok Belanda yang mempunyai berstatus tinggi, dan eksekusi dilakukan di sebelah kiri area lapangan. Dan cara eksekusinya pun ada dua cara, yaitu dipenggal ataupun digantung. Baiklah, selanjutnya di sebelah sini ada mata uang pada saat zaman Belanda dan juga Jepang. Bisa dilihat karena Belanda itu sudah menjajah kita dari tahun 1600-an, kita mengadopsi penulisan menggunakan bahasa Belanda. Walaupun ini uang kertas pada masa kependudukan Jepang, masih terdapat tulisan dengan penulisan bahasa Belanda. Contoh yang di atas, De Japanese Regering. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke ruangan pengadilan. Nah, di sini dinamakan ruang balai kota atau pengadilan. Jadi pada saat zaman Belanda, ruangan ini digunakan untuk mengadakan pengadilan jika ada yang melakukan kriminal yang ada di Batavia, mulai dari sesama pekerja ataupun bahkan budak-budak yang melanggar aturan. Lalu rak-rak buku tersebut digunakan untuk menyimpan data-data atau dokumen dari segala pengadilan yang diadakan di ruangan tersebut. Dan di tembok ini ada contoh bangunan yang mirip di Amsterdam. Jadi para Belanda membuat bangunan ini mirip seperti bangunan yang ada di Amsterdam. Sedangkan yang di sini adalah bangunan ini. Selanjutnya di sini ada patung dari raja pertama Belanda bernama Willem van Oranje. Beliau merupakan raja pertama Belanda. Di sebelah sana ada ada lukisan dari salah satu gubernur jenderal Batavia yang ke-29 bernama Petrus Albertus van der Para. Di bawah kepemimpinan beliau suka sekali mempunyai kehidupan yang sangat megah dan mewah. Lalu beliau juga menginspirasi banyak dari bawahan-bawahannya sehingga banyak yang melakukan kasus korupsi. Selanjutnya di sini menceritakan tentang pembunuhan etnis Cina pada tahun 1740. Jadi, para gubernur Belanda itu menjaminkan para etnis Cina untuk bekerja di pabrik gula. Namun karena ada masalah ekonomi, pabrik tersebut perlahan bangkrut. Karena kebanyakan pekerjanya itu merupakan etnis Cina, mereka mendengar jika para Belanda akan mengasingkan mereka atau membunuh. Lalu mereka protes dan terjadilah pembunuhan etnis Cina. Total dari pembunuhan tersebut sekitar 10.000 jiwa. Baiklah, selanjutnya di tembok ini menjelaskan timeline atau lini masa dari terbentuknya VOC pada tahun 1602 sampai akhirnya mereka bangkrut di tahun 1799. Jadi, yang awalnya menjajah Indonesia merupakan company atau perusahaan dagang dari Belanda, bukan kepemimpinan utama negara Belanda. Baiklah, selanjutnya. Di sini merupakan ruang Indis. Indis merupakan gaya antara campuran Eropa dan juga Asia.
atau Indonesia. Jadi bangunan-bangunan yang di atas merupakan contoh adanya penggabungan kebudayaan arsitektur Eropa dan juga Indonesia. Ya, baiklah, selanjutnya di sini ada room screen atau sekat ruangan yang digunakan pada saat zaman Belanda. Di tengah ada figur dewi perang dari Yunani, yaitu Athena, yang memegang benteng dengan ada kepala Medusa. Selanjutnya kita masuk ke ruangan Omelanden. Ruangan ini disebut ruangan Omelanden. Jadi di sebelah atas ada contoh kota Batavia yang berwarna coklat. Jadi hanya bangsa Belanda dan Eropa-Eropa saja yang diizinkan masuk ke Batavia. Lalu orang-orang pribumi atau etnis Arab, Cina, dan lain-lain tidak diizinkan masuk ke Batavia. Makanya mereka diusir keluar Batavia dan tinggal di luar daerah yang bernama Omelanden. Jadi Omelanden tersebut itu mencakup daerah mulai dari Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Maka dari itu banyak sekali furnitur yang ada di Omelanden itu terdapat campur aduknya budaya Arab, Cina, dan Indonesia. Mulai dari keramik-keramik, teapot atau tempat teh, dan juga piring-piring dengan ukiran bahasa Arab. Ke ruangan selanjutnya. Di sini kita masuk ke ruangan kampung Omelanden dan bisa dilihat banyak sekali furnitur yang ada campur aduknya dengan budaya-budaya asing dan juga budaya Indonesia. Jadi Omelanden merupakan daerah di luar Batavia yang diisi oleh banyak etnis-etnis selain dari pribumi, yaitu Arab dan juga Cina. Bisa dilihat banyak sekali furnitur yang terbuat dari kayu jati, karena memang pada saat zaman itu banyak orang yang menggunakan kayu jati sebagai pilihan untuk membuat furnitur bahkan lantai-lantai. Karena kayu jati sangat tahan lama dan juga anti rayap, sangat kuat. Dan di sini ada contoh furnitur juga seperti lumpang untuk menghancurkan rempah-rempah. Lalu di sini ada pekinangan untuk mengunyah rempah-rempah seperti tembakau, kapur sirih, gambir, dan lain-lain. Lalu di sini ada contoh botol keramik khas Jepang digunakan untuk menyimpan air atau sake. Dan di tengahnya itu harusnya ada ukiran dari nama pemilik. Dan di sini ada tempat tinta dan bel meja. Baiklah, kita masuk ke ruangan furnitur dan ada satu furnitur spesial, yaitu ini. Meja ini terbuat dari satu pohon jati. Bisa dilihat tidak ada bekas-bekas potongannya, karena ini dibuat dari satu pohon jati saja. Berbeda dengan meja yang di sebelah sini, ada bekas cetakan-cetakan atau potongannya. Selanjutnya kita masuk ke ruangan Betawi. Jadi, Betawi merupakan campuran antara etnis Arab dan juga Cina. Jadi orang Betawi bukan merupakan suku asli dari Jakarta. Bisa dilihat contoh dari perhiasan pengantin mereka, ada campurannya dengan kebudayaan etnis Cina. Lalu di sebelah sini ada bentuk cetakan kue khas tradisional suku Betawi. Kue tersebut dinamakan kue satu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke ruangan sebelah. Baiklah, di sini merupakan ruangan proses bergantinya Batavia menjadi Jakarta. Bisa dilihat contoh-contoh fotonya. Yang awalnya Batavia terlihat seperti ini dan perlahan berubah menjadi Jakarta yang lebih modern. Mulai dari pembangunan Monas, pembangunan stadion, dan juga tempat-tempat beribadah.
Baiklah, selanjutnya kita akan kembali ke lantai 1. Selanjutnya kita akan masuk ke ruangan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Di ruangan ini terdapat satu lukisan besar yang dibagi menjadi 3. Di sebelah kiri, di bagian pertama dari lukisan ini ada upacara Seban, dan di tengah merupakan Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja dari kerajaannya. Di sini mereka sedang melakukan upacara yang bernama Seban yang dengan para petinggi-petinggi kerajaan untuk mendiskusikan rencana untuk menyerang Batavia. Di bagian tengah merupakan contoh atau ilustrasi pertempuran antara Sultan Agung dan Kerajaan Mataram melawan VOC di Batavia yang berlangsung selama 1 tahun dari 1628 sampai 1629. Di pojok kiri, di sini ada Jean Peter Zunkun dan juga Kiai Rangga. Kiai Rangga diutus oleh Sultan Agung sebagai mata-mata untuk mencari kelemahan benteng Batavia. Jadi walaupun Kerajaan Mataram dan Sultan Agung kalah dalam pertempuran ini, mereka berhasil menghancurkan beberapa bagian dari benteng Batavia. Dan salah satu alasan juga karena pada saat itu VOC sudah menggunakan senjata api, sedangkan Kerajaan Mataram hanya menggunakan tombak-tombak saja. Dan di sini ada contoh mimbar yang digunakan para ustadz atau imam-imam pada saat zaman itu. Dan di ruangan sebelah ada contoh replika dari senjata yang digunakan VOC. Di sebelah sini ada flintlock dan juga blunderbuss, senjata yang digunakan VOC untuk bertempur di Indonesia. Lalu di sebelah sini ada miniatur peta Batavia. Jadi peta Batavia merupakan daerah yang di dalam tembok-tembok di dalam Batavia. Jadi seperti yang saya bilang, hanya orang-orang Belanda dan yang bekerja di Batavia saja yang boleh masuk ke daerah Batavia. Dan daerah-daerah di luar disebutnya Omelanden. Lalu yang sebelah sini merupakan 31 tahun sebelum Belanda datang, yaitu kota Jayakarta. Jadi sebelum Belanda datang, kota kecil tersebut bernama Jayakarta. Dan Belanda membuat Batavia semirip mungkin dengan kota-kota yang ada di Belanda, dengan kanal-kanal kalinya agar perahu-perahu bisa masuk untuk melakukan perdagangan. Selanjutnya, di sini ada miniatur perahu yang digunakan bangsa VOC untuk berpergian dari Belanda ke Indonesia. Kapal tersebut memuat rempah-rempah dan juga benteng Batavia salah satunya. Namun sayangnya sebelum kapal tersebut mendarat di Indonesia, kapal tersebut karam di dekat Australia dikarenakan terkena badai, dan sisa-sisa bangkai kapalnya dan juga gerbang Batavia disimpan di museum di Australia, yaitu di kota Perth. Selanjutnya, contoh pedang yang digunakan untuk eksekusi, yaitu untuk memenggal, yang dinamakan pedang keadilan. Lalu di tengah, ini merupakan meriam Cirebon atau orang Betawi bilangnya cetbeng. Meriam tersebut khususnya merupakan pemberian hadiah dari salah satu putri di Cina pada saat zaman tersebut. Bisa dilihat di bagian logamnya terdapat ukiran kepala naga, sedangkan yang kayu-kayunya, ukiran kayu tersebut merupakan khas Indonesia dengan burung Garuda. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, ini merupakan prasasti Padrau yang merupakan bukti perjanjian antara Sunda dan juga Portugis. Jadi bangsa Portugis melakukan perjanjian dengan bangsa Sunda yang saling menguntungkan, di mana bangsa Portugis dapat mengambil sedikit wilayah dari kerajaan Sunda untuk dibuat pos perdagangan atau benteng, sedangkan kerajaan Sunda mendapat bantuan militer dari Portugis. Namun sayangnya, sebelum bangsa Portugis datang membantu kerajaan Sunda, Fathahillah dan juga kerajaan Demak sudah
menyerang mereka terlebih dahulu dan mengganti kota yang tadinya Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke ruangan lini masa. Baiklah, di ruangan ini menjelaskan sedikit timeline atau lini masa dari zaman prasejarah atau zaman Tarumanegara, kerajaan-kerajaan, lalu masuklah ke kolonial atau penjajahan bangsa Belanda, lalu ke bangsa Jepang, ke bahasa Inggris, dan akhirnya sampai zaman sekarang. Lalu di belakang ini merupakan tulisan berbahasa Belanda. Jadi bangunan ini dibangun tahun 1707, lalu selesai tahun 1710 di gubernur yang beda, yaitu Abraham van Riebeeck. Lalu bangunan ini diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1974. Baiklah, selanjutnya kita akan ke penjara bawah tanah di sebelah kanan. Baiklah, di sekitar sini ada totalnya 5 penjara bawah tanah khusus untuk laki-laki. Dan 1 sel penjara dipaksa oleh kaum Belanda untuk muat 20-30 orang. Dan juga terdapat bola-bola berat untuk diikat di kaki-kaki para tahanan agar mereka tidak kabur. Dan beratnya dari yang kecil sekitar 30-50-an kilogram, dari yang kecil sampai ke yang besar. Ini merupakan patung Hermes, salah satu dewa dari Yunani, yaitu sebagai pemberi pesan. Patung tersebut merupakan pemberian dari salah satu pedagang asing yang datang ke Batavia. Jadi patung ini merupakan hadiah. Dan di sebelah sana ada sumur yang digunakan untuk membersihkan kuda-kuda dan juga dipaksa diberi ke para tahanan untuk minum. Jadi banyak para tahanan yang sakit karena mereka minum dari sumur tersebut. Namun sumur tersebut sudah berubah jadi kolam ikan. Selanjutnya kita masuk ke ruangan penjara wanita. Baiklah, di ruangan yang berbeda terdapat ruangan penjara wanita yang terletak di pojok sebelah kiri bangunan. Dan ini merupakan contoh dari penjara wanita yang tingginya sekitar 1 meter atau 100 cm. Dan di sini ada sekitar 50-60 tahanan wanita, dan bisa dilihat tingginya sangat pendek dan ada jendela namun sedikit pencahayaan. Namun karena adanya jendela, pada saat hujan zaman itu banyak air yang masuk ke dalam. Jadi terjadinya banjir dan banyak tahanan wanita meninggal karena tenggelam. Selanjutnya kita masuk ke ruangan kamar Pangeran Diponegoro. Baiklah, sebelum bangunan ini berubah menjadi kamar tahanan Pangeran Diponegoro, bangunan lantai 2 ini digunakan sebagai kamar salah satu atasan Belanda. Dan di sini ada contoh lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh tentang penangkapannya Pangeran Diponegoro. Salah satu alasan kenapa beliau ditangkap karena beliau merupakan kepala resisten atau sosok penting di Indonesia. Bisa dilihat banyak sekali pengikut-pengikutnya. Dan para gubernur-gubernur Belanda berpikir beliau merupakan salah satu ancaman karena mempunyai banyak pengikut. Selanjutnya, baiklah, ini merupakan ruangan tempat Pangeran Diponegoro ditahan selama 26 hari sebelum diasingkan ke Pulau Sulawesi.
Ini ada contoh lukisan Pangeran Diponegoro. Juga ada foto-foto dari jenderal-jenderal Belanda yang menangkap beliau, yang bernama Jenderal De Kock. Selanjutnya ada peta lini masa atau timeline, di mana Pangeran Diponegoro ditangkap di kota Yogyakarta, lalu dipindahkan ke Batavia dan diasingkan di sini ditahan di sini selama 25 hari. Barulah beliau diasingkan ke berbagai tempat yang akhirnya ke Pulau Sulawesi, tepatnya di Makassar. Gimana deh pendapatnya deh tentang jalan-jalan ke museum ini, coba? Gimana deh perasaannya nih? Enak banget. Yang jalan. Jalan-jalan. Kena angin banget. Seneng banget. Banget-bangetan. Apa aja di museum? Setan. Ada uang. Terus ada apa lagi? Koin. Patung manusia. Ada patung. Seneng ya? Senang dong. Kayak rumah nih, kayak penjara di ruang bawah tanah. Sama museum itu kayak pedang, kayak sama tank itu. Gimana Ibu, tujuan dari sekolah Ibu ini membawa anak-anak ke Museum Jakarta ya? Ini ada tujuan apa itu? Ya tentu saja kita untuk mengenalkan anak-anak tentang museum yang ada di Jakarta. Dan juga transportasi umum yang ada di Jakarta, sehingga anak-anak kita datang ke sini dengan naik Transjakarta, dan juga untuk pembelajaran yang utama, sehingga anak-anak kita mengenal museum yang dari awal atau dari pendidikan dasar di SD kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Citra Sahabat kelas 4 Umar bin Khattab. Kami jalan-jalan di Museum Fatahillah untuk melihat sana. Ayo kita melihat. Enak kalau jalan-jalan. Seru karena melihat museum-museum gitu, kayak dalamnya ada barang-barang antik zaman dulu. Siapa? Nama kamu siapa? Revan. Siapa namanya? Jafran. Ini bener-bener semua. Ini kelas berapa? Kelas 2D. Kelas 2D. Pinter banget kelas 2D ini. Kamera kakinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pak Bahtiar. Saya selaku orang tua murid dari anak saya yang bernama Nafika Zahra Ratifa, kelas 2 di SDN Pulau Gebang 11. Adapun kegiatan pada hari ini, ya, anak-anak melakukan pembelajaran. Ya, pembelajaran yang tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas atau di sekolah, tapi hari ini mereka melaksanakan kegiatan outing class, ya, outing class di Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta. Saya selaku orang tua mengapresiasi, ya, kegiatan ini, yang mana dari pihak sekolah mengakomodir kegiatan ini, sehingga anak-anak terlihat, saya perhatikan mereka senang, ya, karena mereka bisa melihat sejarah, bagian-bagian sejarah, bagaimana Museum Kota Tua ini dulunya seperti apa. Kemudian tadi diperkenalkan di dalam museum itu ada beberapa peninggalan-peninggalan sejarah dari Kota Tua tersendiri. Selanjutnya kita ke ruangan awal di ruangan mural. Ruangan mural itu sisi dinding-dindingnya terdapat lukisan-lukisan. Jadi di bagian belakang museum ini terdapat juga souvenir-souvenir atau kantin-kantin untuk bisa jajan, makan, istirahat. Kantinnya ada di sebelah kiri. Dan ini toko souvenir. Baiklah, terima. Di sini merupakan ruang mural yang itu terdapat lukisan-lukisan di dinding-dinding di sebelah kiri, di depan, juga di sebelah kanan. Dan lukisan tersebut dibuat oleh Bapak Haryadi Sumodijoyo tahun 1975 atas permintaan dari Bapak Gubernur Bapak Ali Sadikin. Di sebelah kiri merupakan lukisan yang bercerita tentang upacara pernikahan tradisional Betawi
Ya. Sedangkan yang di tengah merupakan acara perjamuan antara orang-orang Belanda dan juga orang-orang pribumi atau Betawi. Di sana terdapat perjamuan buah-buah dan makan-makanan khas Indonesia, salah satu contohnya rambutan, sate, dan lain-lain. Lalu di seberang, lukisan di seberang menceritakan tentang salah satu tarian tradisional yang itu tari topeng untuk mengusir roh-roh jahat. Dan bisa dilihat di sekitar dinding itu banyak lukisan-lukisan yang belum selesai karena sayangnya sebelum Bapak Haryadi bisa menyelesaikan lukisan, beliau sudah meninggal terlebih dahulu. Baiklah, demikianlah akhir dari pemandu wisata dari saya, Sastria. Terima kasih telah mengunjungi Museum Sejarah Jakarta. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Nah, sekarang kita mau cari makan siang. Kira-kira makan apa nih ya? Ini banyak banget, kita cari makan Betawi. Oh, ada kerak telur. Makan siang pakai kerak telur tuh. Kerak telur khas Betawi ini tuh. Iya bang, mesti bang. Wis mantap nih. Kerak telur ini ada telur apa? Pilihannya tuh cuma 2, telur ayam sama telur bebek. Tapi kalau untuk yang khasnya itu telur bebek. Kalau telur bebek itu biasanya harus berapa biji? Satu kalau kerak telur itu umumnya satu porsi telurnya 1, Pak. Ada 1. Iya. Kalau yang ayam? Sama. Sama. Iya, 1. Harganya sama atau ada beda-beda nih? Harganya beda tipis lah ya. Oh gitu. Kalau kerak telur berapa bang? Yang bebek? Yang bebek 35, kalau yang telur ayam 30. Nah ini saya mau tahu bumbu-bumbunya nih apa aja sih, ini banyak banget ya rempah-rempahnya ya? Iya, ya bumbunya itu sederhana sih. Ini beras ketan, terus serundeng, garam, sama udang. Ya untuk toppingnya sendiri itu serundeng sama bawang goreng. Setelah kerak telur juga ada selendang mayang nih. Mayang ini nih per porsinya berapa nih bang nih? Satu porsinya itu 13.000. 13.000. Iya. Coba bang bisa dibikinin nggak bang nih bang? Boleh. Ngeplok bang nih. Siap. Nah, ini mayang yang belum dipotonginnya tuh kayak gini berbentukannya nih. Dia terbuat dari sagu aren. Sama kayak cendol. Kalau cendol kan terbuat dari tepung beras, kalau ini terbuat dari sagu aren. Ini khas Betawi juga nih? Iya, minuman khas Betawi. Khas Betawi. Nah, ini saya sambil menunggu dari kerak telur. Sekarang saya coba makan atau minum nih cendol selendang mayang. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Ya, sahabat pelesiran, seharusnya sudah makan siang nih. Sekarang kita makan siangnya pakai kerak telur. Dan sekarang kita coba dulu makan selendang mayang. Iya, sahabat pelesiran nih. Ini kerak telurnya nih. Tuh. 35.000 satu porsi yang pakai telur bebek. Kita coba dulu ya. Makan siangnya pakai kerak telur. Bismillahirrahmanirrahim. Selendang mayang ini lembut banget ya, lembut banget. Beda yang biasa kita beli di tempat lain ini.